Selamat pagi anak-anak, kita bersyukur kita dapat kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan dan kita dapat memuji Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya bagi kita untuk kita akan belajar akan firman Tuhan dan mendengarkan akan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Kita minta pimpinan Tuhan supaya Tuhan juga yang menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau pada hari ini kami dapat bersama-sama kembali belajar akan firman Tuhan. Tuhan berkati kami, Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang menolong dan memimpin kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, hari ini kita mau belajar tentang seorang ayah, seorang bapak ya. Nah, pengalaman apa yang pernah kalian alami bersama dengan ayah kalian, dengan papa kalian, yang mungkin sampai sekarang pun kalian tidak bisa lupakan karena sesuatu yang begitu menarik, begitu indah yang pernah kalian alami bersama dengan ayah kalian. Pasti banyak ya, pasti banyak sekali hal-hal yang pernah kita lakukan bersama dengan ayah kita. Hal-hal yang pernah kita jalani, kita kerjakan bersama dengan ayah kita. Dan pasti menyenangkan sekali kalau kita bisa melakukan sesuatu hal bersama dengan ayah kita. Nah, hari ini pun kita juga akan belajar tentang firman Tuhan. Kita akan melihat bagaimana seorang ayah yang begitu mengasihi akan anaknya. Ya, namun sebelumnya kita mau melihat tayangan video berikut ini. Pemimpin agama heran. Mengapa Yesus mau menghabiskan waktunya bersama orang-orang jahat? Maka Yesus menceritakan sebuah kisah tentang kasih Tuhan. Begini ceritanya. Seorang pria memiliki 2 anak laki-laki. Si bungsu meminta uang yang seharusnya diterimanya setelah ayahnya meninggal. Dengan sedih, sang ayah memberikan setengah dari hartanya kepada si bungsu. Si bungsu pindah ke negeri yang jauh. Dihamburkannya semua uangnya. Lalu datanglah masa kelaparan sehingga ia harus bekerja memberi makan babi. Ia amat lapar dan ingin sekali makan makanan babi itu. Hamba-hamba ayahku jauh lebih enak hidupnya daripada hidupku ini, pikirnya. Aku akan pulang saja dan mengaku dosa kepada ayah dan Tuhan. Mungkin ayah mau menerimaku menjadi hambanya. Si bungsu pun pulang. Ketika ia masih jauh, ayahnya berlari menjemputnya lalu memeluknya. Aku tidak layak menjadi anak ayah, katanya kepada ayahnya. Ambilkan jubahku yang terbaik untuk anakku ini, kata sang ayah pada hamba-hambanya. Pasangkan cincin di jarinya. Panggang sapi yang paling gemuk, anakku yang hilang kini telah ditemukan. Si sulung marah ketika mendengar ada pesta. Ini tidak adil. Ia mengomel. Aku tekun bekerja, tapi tak pernah mendapat apa-apa. Ia menghamburkan uang ayah, tapi malah mendapat pesta. Segala milikku adalah milikmu juga, jawab ayahnya. Adikmu tadi mati, kini ia hidup kembali. Tadi ia hilang, kini ia ditemukan. Kita bisa apa lagi selain merayakannya?
Baik anak-anak, tadi kita sudah menyaksikan sebuah film tentang anak yang hilang, ya. Dan cerita ini terdapat di dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-32. Di dalam cerita ini tadi kita melihat ada seorang ayah yang memiliki 2 orang anak, yaitu si sulung dan juga si bungsu. Nah, si bungsu ini ternyata meminta bagian hak miliknya untuk diberikan kepada ayahnya, ya. Dia meminta harta bagian miliknya kepada ayahnya karena dia ingin pergi ke satu tempat jauh dari rumah ayahnya. Akhirnya ayahnya pun memberikan akan apa yang menjadi hak daripada si bungsu ini, apa yang menjadi bagian daripada si bungsu ini. Akhirnya si bungsu ini merasa senang. Karena apa? Karena apa yang dia inginkan itu tercapai. Apa yang dia inginkan itu dipenuhi oleh ayahnya ini. Akhirnya dengan membawa uang dari ayahnya ini, dia pun pergi ke satu tempat, ya. Dan di sana dia melihat sesuatu yang baru yang mungkin belum pernah dia lihat di mana dia tinggal pada saat dia bersama dengan ayahnya tersebut. Tetapi ketika dia sudah sampai di tempat itu, ternyata bungsu ini menggunakan uangnya untuk hal-hal yang tidak baik. Dia berfoya-foya, dia boros menggunakan uangnya, dia melakukan apa yang dia suka, ya, hingga pada akhirnya uang yang dia miliki pun habis. Nah, waktu uangnya habis, tiba-tiba terjadilah satu bencana kelaparan di sana. Dia tidak punya uang dan dia merasakan apa? Perutnya lapar. Tetapi untuk membeli makanan saja pun dia sudah tidak bisa. Karena apa? Karena uang yang dia miliki sudah tidak ada lagi, sudah habis. Akhirnya dia mulai mencari ke sana sini. Mungkin ada orang yang mau berbelas kasihan kepada dia, memberikan makanan kepada dia, atau memberikan uang kepada dia supaya dia bisa membeli makanan. Tapi ternyata tidak ada satupun yang menolong si bungsu tersebut. Lalu dia mulai berpikir, kalau aku seperti ini, aku tidak bisa makan. Untuk itu aku harus bekerja sehingga aku bisa makan. Akhirnya dia mulai mencari-cari pekerjaan. Ya, dia cari ke sana, dia cari ke sini, dan akhirnya dapatlah dia pekerjaan. Dia mendapatkan pekerjaan, dia menjaga babi-babi dari seorang tuan yang memiliki babi-babi yang banyak. Lalu dia menjaga babi-babi itu, dan dia memberikan makanan kepada babi-babi tersebut. Waktu dia memberikan makanan itu, dia lihat mungkin tuh babi makannya sangat enak gitu, ya, hop 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 hop. Lalu dia pegang perutnya, aduh, aku juga lapar. Tapi aku gak punya uang untuk beli makan. Ada satu keinginan untuk dia makan apa yang menjadi makanan babi. Tapi di saat itulah dia teringat akan ayahnya. Lalu dia mulai mengingat, ayahku punya begitu banyak pelayan. Tapi pelayan-pelayan ayahku itu makanannya juga enak, sehat, bergizi. Tapi coba lihat aku di sini. Aku kelaparan, aku menderita. Akhirnya dia pun mulai menyadari apa yang menjadi kesalahan dia. Lalu dia bilang, aku ingin pulang ke rumah ayahku. Aku ingin datang, minta ampun, minta maaf kepada ayahku. Dan aku akan bilang kepada ayahku, ayah, aku sudah tidak layak lagi menjadi anak ayah. Jadikan aku salah satu pelayan ayah. Akhirnya dengan tekad yang bulat, dengan keinginan yang bulat, dia akhirnya pergi dan datang kembali ke tempat ayahnya. Waktu dia sedang jalan jauh di sana, ada seorang ayah yang sudah menunggu di luar, ya. Waktu ayahnya itu keluar, dia lihat ada orang yang sedang berjalan ke arahnya. Siapa
Lalu bapak ini memperhatikan, ayah ini memperhatikan baik-baik. Oh, sepertinya saya tahu itu siapa. Lalu ayahnya mulai melihat dengan baik-baik. Oh iya betul, itu adalah anakku. Lalu dia berlari, ayahnya berlari menghampiri anaknya. Dan sampailah mereka berdekat-dekatan. Lalu mereka berpelukan, mereka saling menangis. Karena begitu lama mereka tidak bertemu. Akhirnya bungsu pun berkata kepada ayahnya, "Ayah, ampuni aku tahu aku salah. Aku tidak layak lagi menjadi anak ayah. Jadikanlah aku salah satu pelayan ayah." Lalu apa yang dilakukan oleh ayahnya? Ayahnya marah-marah, nunjuk-nunjuk anaknya, marah-marah, ngomel-ngomel kepada anaknya, menyalah-nyalahkan anaknya? Tidak. Ayahnya rangkul anaknya, dia peluk anaknya, lalu dia pulang. Dan sampainya di rumah, dia bilang kepada para pelayannya, "Bawakan baju yang paling indah, cincin yang paling bagus, dan sepatu yang paling bagus. Pakaikan itu kepada anakku. Kalian potong lembu, domba, kita akan merayakan kepulangan dari anakku. Anakku yang dulu hilang, dia ditemukan lagi. Yang dulu mati, dia hidup lagi." Akhirnya para pelayan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Dan mereka pun menyambut kedatangan daripada si bungsu ini. Pada waktu sedang ada perayaan di dalam rumah, tiba-tiba si sulung ini datang. Ya, datang dan dia melihat, "Loh, ada apa? Kok ramai sekali di rumah? Emang ada perayaan apa? Sepertinya hari ini tidak ada perayaan apa-apa." Lalu dia tanya kepada satu orang pelayannya, "Ada apa di rumah?" Lalu pelayan ini bilang, "Adik Tuhan sudah kembali dan ayah Tuhan menyambut kedatangannya dengan perayaan ini." Wah, waktu mendengar ayahnya melakukan itu untuk adiknya, bungsu ini menjadi marah, kesal. Ya, kenapa ayah melakukan itu untuk adiknya? Lalu ayahnya ini datang dan dia memberikan pengertian kepada si sulung. Ya, kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-31, kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Ayahnya memberikan satu pengertian kepada kakaknya bahwa kita bersyukur, kita patut bersukacita karena adiknya yang dulunya dikira mati tapi dia hidup, yang dulunya hilang tetapi sekarang sudah ditemukan kembali. Ya, nah anak-anak, dari cerita firman Tuhan pada hari ini kita mau belajar beberapa hal. Yang pertama, kasih seorang ayah tidak pernah berubah. Ya, kalau kita melihat tadi bagaimana seorang ayah yang menyambut kedatangan anaknya yang sudah lama tidak bertemu dengan dia. Dia merangkul, dia memeluk akan anaknya. Kasih yang pertama yang dimiliki oleh ayah sebelum anaknya pergi tetap sama, tidak berubah ketika anaknya kembali lagi kepadanya. Ya, ayahnya tidak menolak anaknya ini, tetapi ayahnya menyambut kedatangannya dengan penuh kasih, dengan penuh kehangatan. Ayahnya memiliki kasih yang luar biasa kepada anaknya ini. Pelajaran yang kedua yang bisa kita dapat dari firman Tuhan pada hari ini, kasih seorang ayah tidak membedakan. Ya, kita lihat ada kecemburuan yang terjadi. Kakaknya marah, kesel. Karena apa? Dia tahu adiknya salah. Tapi kenapa ayah tetap memperhatikan, tetap memberikan kasih kepada adiknya tersebut? Dia merasa bahwa aku tinggal bersama dengan ayah selama ini,
tapi ayah tidak pernah memberikan apa-apa kepadaku. Tetapi ayahnya bilang, kamu selalu bersama-sama dengan aku. Apa yang kamu mau pakai, kamu pakai. Apa yang kamu inginkan, kamu lakukan. Tidak pernah ada pembedaan antara sulung dengan yang bungsu. Ya, walaupun anak bungsu mungkin lebih dimanja atau lebih disayangi, tetapi ayah ini menunjukkan bahwa kasihnya tidak pernah membeda-bedakan antara anak yang satu dengan anak yang lain. Kasihnya kepada anak-anaknya sama rata, sama sayangnya, sama cintanya kepada anak-anaknya. Dan yang ketiga, kasih seorang ayah adalah kasih yang menerima dan mengampuni. Ya, kita dapat melihat bagaimana reaksi daripada ayah ketika melihat si bungsu datang, ketika melihat si bungsu pulang. Ya, dia melihat bahwa ayahnya menerima akan kedatangan dari si bungsu. Dia tidak menolak, tetapi dia menerima, merangkul, memeluk akan anaknya, dan mengampuni apa yang sudah menjadi kesalahan dari anaknya tersebut. Kita bersyukur kita memiliki seorang ayah yang begitu mengasihi kita, yang juga mau berkorban untuk kita. Kita memiliki ayah yang kasihnya tidak pernah berubah, yang kasihnya tidak membeda-bedakan, yang kasihnya selalu menerima dan mengampuni kita. Walaupun sebagai seorang anak, kita seringkali mungkin mendukakan akan hati ayah kita, mengecewakan akan hati ayah kita, membuat sedih hati ayah kita. Tetapi ayah kita selalu menerima kita, ayah kita selalu mengampuni ketika kita melakukan kesalahan. Ayah kita selalu memberikan kasihnya yang sama dan tidak membeda-bedakan kita. Kita harus bersyukur untuk segala kasih sayang yang sudah ayah kita berikan kepada kita. Kita bersyukur untuk pengorbanan yang sudah ayah kita lakukan untuk kita. Dan sudah selayaknya kita menghormati akan ayah kita. Biarlah firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita kembali akan kasih sayang seorang ayah kepada anaknya, sama seperti kasih Bapa kepada kita anak-anaknya. Dan biarlah melalui firman Tuhan ini pun kita semakin diingatkan, kita mau belajar juga untuk menghormati akan ayah kita atau orang tua kita. Dan setelah ini jangan lupa untuk bilang terima kasih ayah untuk segala yang sudah ayah lakukan, yang sudah ayah berikan kepada saya. Peluk ayah kita dan kita ucapkan terima kasih. Kiranya firman Tuhan pada hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami diingatkan kembali akan kasih seorang ayah kepada kami. Dan kami bersyukur Tuhan untuk seorang ayah yang Tuhan sudah berikan kepada kami, yang mengasihi kami, yang berkorban untuk kami. Dan ajar kami Tuhan untuk kami menghormati akan ayah kami, orang tua kami. Terima kasih ya Bapa, biarlah Engkau yang memberkati akan setiap kami, dan biarlah firman Tuhan dapat kami lakukan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.